Halo, assalamualaikum pembaca dan pemirsa tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Inilah panduan praktik cara lapor SPT tahunan badan untuk jenis usaha jasa konstruksi tahun pajak 2025 yang akan kita lakukan di Kortek. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Baik pembaca tipspajak.com, pemirsa Tips Pajak Media, banyak yang request mengenai cara untuk lapor SPT tahunan badan untuk perusahaan jasa konstruksi. Kami buatkan spesial untuk Anda semua pemirsa Tips Pajak Media. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat yang coba kami share, yang coba kami bagikan ini dapat sampai ke tujuan, yaitu rekan-rekan yang lain yang membutuhkan informasi seperti ini, khususnya cara lapor SPT tahunan jasa konstruksi. Baik, video ini untuk siapa? Nah, video ini adalah untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Ya, perusahaan yang spesifik bergerak di bidang jasa konstruksi saja, ya, jasa konstruksi saja. Apabila termasuk pengadaan, maka silahkan gunakan video yang satunya lagi. Silahkan di search konstruksi dan pengadaan. Poin pentingnya adalah seperti ini. Penghasilan dari jasa konstruksi itu dikenakan PPh final, ya. Perusahaan jasa konstruksi dikenakan PPh final. Berapa tarifnya? Tarifnya adalah seperti ini. Dasar hukum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Di sini terdapat 6 jenis jasa konstruksi. Yang pertama, pekerjaan konstruksi. Untuk kualifikasinya yang memiliki sertifikat badan usaha kecil, itu tarifnya adalah 1,75%. Sekali lagi, untuk badan usaha pekerjaan konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha kecil, tarifnya 1,75%. Kemudian untuk perorangan yang memiliki sertifikat kompetensi kerja, tarifnya adalah 1,75% juga. Kemudian jenis jasa konstruksi yang kedua adalah pekerjaan konstruksi. Untuk yang tidak memiliki sertifikat badan usaha, tarifnya adalah di 4%. Kemudian untuk perorangan yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja, tarifnya di 4% juga. Jenis jasa konstruksi yang ketiga adalah pekerjaan konstruksi selain yang ini, selain 1 dan 2. Artinya pekerjaan konstruksi selain yang kecil, selain yang tidak memiliki, maka tarifnya adalah 2,65%. Contohnya adalah yang kualifikasinya besar, ya. Sertifikat badan usaha besar itu di 2,65%. Kemudian ada yang keempat adalah pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ya, pekerjaan konstruksi terintegrasi yang memiliki sertifikat badan usaha itu tarifnya di 2,65%. Dan nomor 5, pekerjaan konstruksi terintegrasi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha, tarifnya adalah 4%. Berikutnya nomor 6 adalah jasa konsultansi konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha, tarifnya di 3,5%. Lalu jasa konsultansi konstruksi perorangan yang memiliki sertifikat kompetensi kerja, tarifnya di 3,5%. Berikutnya jasa konsultansi konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha, tarifnya di 6%, dan perorangan yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja, tarifnya juga adalah di 6%. Inilah poin penting banget yang untuk menentukan berapa nanti pajak penghasilan yang harus Anda bayar, ya. Baik, untuk step by step lengkap,
Sebelumnya kami sampaikan bahwa video yang sedang Anda simak ini adalah untuk spesifik ke jasa konstruksinya saja. Kita langsung fokus ke jantung masalah, jantung inti proyek kita. Proyek kita adalah melakukan pengisian SPT tahunan perusahaan konstruksi ya. Spesifik ke situ. Adapun untuk step by step-nya ya, untuk step by step lengkapnya dari 1 persiapan dokumen, dari 2 cara aktivasi akun Cortex. Aktivasi akun Cortex itu ada 3 cara, untuk yang sudah punya NPWP, untuk yang sudah punya NPWP dan sudah pernah login DJP online, dan untuk yang belum punya NPWP itu caranya masing-masing berbeda, ada di video ini. Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan kode otorisasi DJP atau sertifikat digital, itu ada di video ini. Kemudian cara untuk impersonate badan usaha ada di sini. Kemudian cara untuk login Cortex juga ada di sini. Ya, seperti itu. Nanti silahkan kunjungi video yang ini atau kunjungi di tautan di deskripsi di bawah ini. Cara lapor SPT tahunan badan di Cortex. Pertama di dunia, kami produksinya tanggal 1 Januari 2025. Saya ulangi, kami membuatnya di 1 Januari 2026 dan kami telah berhasil lapor untuk perusahaan kami di 1 Januari 2026 sampai dapat bukti lapor. Tautan ada di deskripsi di bawah. Baik, berikutnya kita akan mulai eksekusi ya. Kita akan mulai melakukan pengisian SPT tahunan jasa konstruksi. Dokumen yang mutlak ada adalah laporan laba rugi ya, laporan laba rugi. Ini contoh adalah laporan laba ruginya salah satu perusahaan konstruksi ya. Di sini ada pendapatan jasa konstruksi di 3 miliar. Kemudian ada biaya pokok jasanya berupa pembelian bahan material bangunan di 1,3 M, biaya sewa alat 300 juta, biaya tenaga kerja langsung di 800 juta, biaya transportasi di 100 juta, sehingga jumlah biaya pokok jasanya di 2,5 M. Sehingga laba kotor adalah di 500 juta rupiah atas perusahaan ini. Kemudian ada juga beban usaha lainnya. Jumlah beban usaha adalah di 214 juta. Laba rugi usaha ada di 285 juta 750 ribu rupiah. Kemudian pendapatan di luar usaha tidak ada, beban di luar usaha juga tidak ada, sehingga muncul laba rugi sebelum pajaknya adalah di ini 285.750. Pajak penghasilan nanti kami bahas ya, di sini contohnya ada di 52,5 juta, sehingga total laba rugi setelah pajak adalah di 233 juta rupiah. Ini adalah template, ini adalah Excel ya, laporan keuangan untuk jasa konstruksi yang kami buat, yang kami bikin, yang diproduksi oleh Tips Pajak Media. Apabila Anda menginginkan template Excel laporan keuangan sederhana ini yang terdiri dari banyak sekali sheet ya, dari contoh kasus, kemudian bagaimana membuat laporan laba rugi, kemudian ada daftar peredaran usaha, daftar biaya gaji, daftar biaya usaha lainnya, daftar penyusutan, kemudian neraca atau laporan perubahan, laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan perubahan ekuitas dan cara input ke SPT-nya. Untuk mendapatkan template Excel ini silahkan kunjungi tautan di deskripsi di bawah. Dalam template ini juga kami sediakan kertas kerja, salah satu sheet yang kami kasih judul Recon Cortex, di mana dari penghasilan itu nanti Anda tinggal memasukkan ke sini. Nah, nanti ketika kita mau memasukkan ke SPT di website Cortex DJP, akan memudahkan Anda, tinggal tinggal melihat angka-angka di sini ya. Untuk dapat file Excel-nya silahkan di deskripsi di bawah ada linknya. Baik, berikutnya kita masuk ke SPT tahunannya. Asumsi Anda sudah berhasil login Cortex, sudah berhasil membuat SPT tahunan pajak penghasilan ya.
Tampilan induk adalah seperti ini. Bang, gimana caranya masuk? Ada di tautan di deskripsi di bawah, masuk yang step by stepnya ya, diklik dulu. SPT induk. SPT induk seperti ini, dan yang perlu dilakukan berikutnya adalah posting SPT. Klik posting SPT. Nah, klik posting SPT, maka sudah berhasil di sini. Data terakhir diperbarui 19 Januari jam 16.39 waktu Jakarta. Berikutnya inilah yang paling penting, ini penting banget untuk Anda perusahaan jasa konstruksi. Untuk yang B ini, sektor usaha laporan keuangan pada lampiran 1, Anda pilih jasa, karena ini kita judulnya adalah jasa konstruksi. Untuk yang berikutnya, apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik? Kita pilih tidak, karena kita masih perusahaan sederhana. Kita akan masuk ke huruf C, mengenai penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak. 1A. Apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final? Nah, maksud dari 1A ini, apakah Anda wajib pajak yang kena PPh final 0,5%? Nah, bahasa umumnya adalah itu. Penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu, itu bahasa pasarannya adalah PPh final UMKM 0,5%. Nah, tentunya kita pilih tidak, karena jasa konstruksi tidak termasuk ke dalam hal itu. Next, nomor 2. Apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final? Kita pilih ya. Jasa konstruksi ada di bagian ini. Kemudian nomor 3, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak. Ya, kita pilih tidak. B sudah, C sudah. Kita lanjut ke D. Untuk awal-awal D ini tentunya ini masih kosong ya. Penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak kosong. Nomor 5. Apakah wajib pajak memperoleh fasilitas perpajakan? Tidak. 6. Apakah punya fasilitas pengurang penghasilan neto? Tidak. 7. Nanti otomatis. 8. Apakah terdapat kerugian fiskal? Tidak. 9. Penghasilan kena pajak. 10. Apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan tertentu? Tidak. Nomor 11 ini kita pilih aja yang nomor 3. Karena omsetnya kita di 3 miliar rupiah. Kemudian nomor 12 adalah PPh terutangnya masih 0. Kemudian yang E, pengurang PPh terutang. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan atau dipotong oleh pihak lain? Kita pilih tidak ya. Kemudian 14, angsuran PPh 25 nggak ada, STP PPh 25 nggak ada. Lalu apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan? Kita juga pilih tidak. 17A, apa PPh kurang baik atau lebih bayar? Dan ini pasti juga akan 0 ya jika kita hanya konstruksi. 17B, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak? Kita pilih tidak. PPh yang masih harus dibayar 0. PPh yang kurang dibayar atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan juga 0. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan kosong. 19A juga kosong. F, G. Untuk G, apakah wajib pajak merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan perhitungan angsuran PPh 25? Kita pilih tidak. Nah, dan H ini paling penting, juga penting. 21A, apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa? Kita pilih tidak. Apakah wajib pajak berkewajiban menyampaikan dokumen penentuan harga transfer? Tidak. 21C, apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? Tidak juga. Apakah wajib pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi dan atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? Kita juga pilih tidak. Apakah wajib pajak membebankan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal? Kita pilih ya. Di kertas kerja Excel tadi ada biaya penyusutan, meskipun pada akhirnya nanti dikoreksi fiskal. Apakah wajib pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi?
Penjualan, penggantian, atau imbalan dalam bentuk natura? Tidak. Apakah wajib pajak memberi fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu selain pengurang penghasilan itu? Juga tidak. 21H juga tidak, 21I juga tidak. Artinya dari huruf H ini hanya nomor 21E yang kita pilih ya. Berikutnya, laporan keuangan yang telah diaudit atau laporan keuangan. Klik pilih, nanti filenya ada di sini, lalu klik unggah. Wajib itu ya. Dan inilah munculnya dari isian-isian kita tadi ya, dari isian-isian kita tadi, dari yang induknya hanya dua lampiran tadi telah menjelma menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menjadi 7 lampiran. Dari apa yang kita isi di depan tadi sudah berubah menjadi 7 lampiran. Dan tentunya kita akan isi lampiran-lampirannya. Berikutnya kita isi lampiran 1D atau L1D. Judulnya adalah rekonsiliasi laporan keuangan jasa. Ini adalah jantungnya untuk menentukan berapa pajak penghasilan yang terutang, pajak penghasilan yang non final ya di sini untuk yang nanti masuk ke induk. Kami sampaikan lebih dulu mengenai penyesuaian fiskal positif. Ini adalah petunjuk SPT tahunan badan. Penyesuaian fiskal positif yang pertama. Penyesuaian fiskal positif merupakan penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial ya, di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak beserta undang-undang PPh. Nih, yang penting ini adalah yang penting seperti ini, yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya komersial. Ingat ya, jadi penyesuaian fiskal positif ini adalah menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya komersial. Sebaliknya, untuk negatif seperti ini. Penyesuaian fiskal negatif merupakan penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial. Ini penting, konsep ini penting karena nanti untuk kita tuangkan di L1D untuk melakukan penyesuaian, karena semuanya kita terkena PPh final ya. Dari laporan keuangan, dari template laporan keuangan ini, Excel ini ya, dari Excel ini ada sheet Recon Cortex ini, kita bisa tahu bahwa karena ini full penghasilannya adalah dari PPh final, maka untuk nilai komersial ini, laba rugi usaha 285750 ini dilakukan koreksi fiskal seluruhnya sehingga nilai fiskalnya 0. Nah, pastikan di sini nanti nilai fiskalnya 0. Karena jika nilai fiskal masih ada angkanya, itu nanti kena pajak penghasilan tarif umum. Ya. Sekali lagi pastikan jika perusahaan Anda full konstruksi, ini nanti nilai fiskalnya adalah 0. Angka-angka ini nanti kita akan tuangkan di Cortex ya. Lalu, ada dua, kita bagi menjadi dua ya, pendapatan atau penghasilan dan biaya-biaya. Seperti tadi disampaikan di aturan mainnya, di sini penyesuaian fiskal positif itu adalah menambah penghasilan dan mengurangi biaya. Ya, sehingga untuk positif ini, yang positif adalah biaya-biaya karena kita akan mengurangi biaya-biaya. Nah, ini ya. Sehingga yang masuk ke fiskal positif ini adalah yang biaya-biaya. Contohnya seperti ini. Biaya pokok jasa totalnya 2,5 secara komersial, tidak objek pajak tidak finalnya 2,5 miliar, kita koreksi seluruhnya. Masuk penyesuaian fiskal positif di sini 2,5 miliar. Sehingga nilai fiskalnya 0. Begitu juga dengan biaya-biaya lain seperti biaya gaji, penyusutan, amortisasi, sewa, entertainment, usaha lainnya, itu juga penyesuaian fiskal positif. Sebaliknya untuk yang pendapatan, masuknya di penyesuaian fiskal negatif.
Ini di sini komersial 3 miliar, penyesuaian fiskal negatifnya juga 3 miliar. Sehingga angka-angka dalam nilai fiskal ini akan menjadi 0 nanti. Ya, penghasilan fiskalnya adalah 0. Oke, kita tuangkan angka-angka itu ke dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi ada di huruf A seperti ini. Lalu kita input satu persatu. Ini jika kita input tanpa penyesuaian. Ya, ini masih kita input tanpa penyesuaian. Berikutnya tentunya kita lakukan penyesuaian fiskalnya. Nah, contohnya pendapatan jasa ini kita lakukan penyesuaian fiskal negatif di kodenya FNE 01 ya, untuk penghasilan penyesuaiannya negatif di FNE 01. Lalu klik simpan. Untuk biaya-biaya koreksinya adalah positif. Pilih yang FPO 11. FPO 11. Komersial 2,5 miliar. Di sini penyesuaian fiskal positifnya juga 2,5 miliar. Lalu pilih simpan. Begitu seterusnya sehingga kita pastikan bahwa laba rugi usaha komersialnya adalah di 286 juta, secara fiskalnya ada di 0 rupiah. Aman, sudah aman. Ini juga ada di 0 rupiah. Sudah aman. Berikutnya kita akan cek induknya ya, kita akan cek induknya. Berikutnya kita akan melihat ini kualifikasi usahanya apa. Kualifikasi usahanya adalah kecil, sehingga kita akan memasukkan penghasilan PPh final ini di lampiran 4 ya. Kita akan isi lampiran 4 di sini. Lalu fokus ke yang B, ke yang A, saya ulangi, penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Kita pilih add di sini, kita pilih add. Kemudian kita pilih tambah di penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final ini. Add di sini. Nah, lalu dicari dalam angka ini. Oh ya, untuk NPWP pemotong pemungut, jika Anda sudah dipotong atau dipungut, maka silahkan masukkan NPWP pemotongnya, NPWP pemotong PPh finalnya. Namun dalam hal ini case ini adalah tidak dipotong oleh sang pemberi kerja ya. Case ini tidak dipotong oleh sang pemberi kerja. Jadi jika tidak dipotong oleh pemberi kerja, oleh customer, oleh yang memberikan duit, memberikan pekerjaan atau uang, maka NPWP pemotong atau pemungut diisi NPWP kita sendiri, NPWP perusahaan kita sendiri. Oke, masukkan NPWP, lalu Anda pencet tab, maka namanya akan otomatis muncul seperti ini. Lalu objek pajak ini akan sangat banyak, silakan Anda ketikkan saja jasa konstruksi ya. Masuk di sini jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi. Kita pilih di sini. Sehingga akan ini ya, sesuai dengan ini Anda, jenis jasa konstruksi Anda. Di sini contohnya adalah pelaksanaan konstruksi kualifikasi usaha kecil. Jadi silakan pilih pelaksana konstruksi kualifikasi usaha kecil. Nah, angkanya silakan dimasukkan di 1,75 ini ya, 1,75%, sehingga PPh final yang terutang adalah di Rp52.500.000 karena omsetnya di luar PPN adalah di 3 miliar. Berikutnya pilih simpan. Pilih simpan. Setelah kita pilih simpan, maka akan sudah masuk di sini nih, di A, penghasilan yang dikenakan PPh final, nama pemotong atau pemungut, NPWP pemotong pemungut, kode objek adalah jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi untuk kualifikasi usaha kecil. Lalu scroll terus ke kanan, DPP-nya 3 miliar. Persentasenya ini dibulatkan tadi harusnya 1,75, jatuhnya di 52,5 juta rupiah. Sudah selesai. Itulah cara untuk menuangkan di mana PPh finalnya, menuangkan di mana penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Berikutnya kita kembali ke induk, cek induknya lagi. Kita lihat di yang C, apakah wajib pajak menerima memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final. Di yang pilihan ya ini akan sudah masuk di sini. Nah, 3 miliar rupiah.
Berikutnya, pastikan lagi D4 ini penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas adalah 0 dan penghasilan kena pajaknya juga pastikan 0 karena Anda adalah hanya jasa konstruksi, terutangnya PPh sudah final, maka untuk induk ini PPh 2529 maka pastikan 0 atau tidak ada. Berikutnya isi seluruh lampirannya. Lalu setelah itu pastikan sudah sesuai semua, simpan konsep ya. Kemudian bayar dan lapor. Ada notif seperti ini, bayar dan lapor, ikuti saja. Lalu silahkan lakukan tanda tangan dokumen, masukkan paspres Anda. Paspres ini adalah sertifikat digital, kode otorisasi DJP ya. Panduan paspres ada di deskripsi di bawah. Oke, lalu konfirmasi tanda tangan. Akan ada notif paspres berhasil. Kemudian SPT tahunan akan berpindah dari yang tadi konsep menjadi SPT dilaporkan. Nah, sudah dilaporkan ya di sini. Lalu di sini ada 3 menu. Ada yang pertama adalah gambar mata, itu untuk melihat, gambar amplop untuk tanda terima, lalu gambar PDF ini adalah untuk unduh PDF. Kita pilih tanda terima ya. Kita pilih tanda terima, maka SPT telah disampaikan, bukti penerimaan surat telah kami kirimkan ke email Anda. Berikutnya tentunya cek email, pastikan ada email dari pajak.go.id, dan inilah bukti penerimaan elektroniknya bahwa kita sudah lapor SPT tahunan badan. Selesai laporan SPT tahunan badannya. Pasti ada pertanyaan, Bang, bayarnya gimana? Ini tadi nggak ada bayar kok sudah terima bukti penerimaan elektronik. Benar, kalau untuk final maka memang tidak terutang di sini, tidak ada kurang bayarnya. Maka sebentar, sebelumnya inilah kita bisa unduh SPT-nya. Inilah tampilan SPT tahunan badannya ya. SPT tahunan badan, di mana di sini ada tanda tangan kita sebagai wajib pajak. Nah, kemudian, nah itu tadi, pertanyaan itu tadi, gimana kapan bayarnya? Bayar PPh finalnya. Bayar PPh finalnya ini jika Anda tidak punya bukti potong PPh final, maka Anda harus setor sendiri atau bayar sendiri PPh final atas jasa konstruksinya ya. Namun jika Anda sudah punya bukti potong, maka tentunya tidak ada pembayaran lagi jika bukti potongnya itu sudah sesuai gitu. Dari 3 miliar tadi ya, karena sama sekali nggak ada pemotongan, maka Anda harus potong di Rp52.500.000. Saya ulangi, dari 3 miliar ini tadi maka harus bayar PPh final jasa konstruksinya sebesar 1,75% di angka Rp52.500.000. Nah, bagaimana cara bayar PPh final jasa konstruksi di store sendiri? Sayangnya ini tidak sesimpel yang tahun-tahun sebelumnya ya. Unfortunately ini nggak sesimpel bikin kode billing, bayar selesai. Sayangnya tidak seperti itu ya. Caranya adalah ini, kita akan bayar PPh finalnya. Ini secara ringkas ya cara bayarnya, PPh finalnya secara ringkas. Untuk yang versi panjang nanti bisa simak di video yang tersendiri cara bayar PPh final jasa konstruksi setor sendiri ya gitu ya. Sayangnya tidak sesimpel yang sudah-sudah, ada beberapa step seperti ini. Cara bayar PPh final atas jasa konstruksi store sendiri, masuk ke menu e-Bupot, pilih penyetoran sendiri, create e-Bupot SPT, terbitkan Bupot. Jadi kita bikin bukti potong terlebih dahulu ya. Nomor 1 kita bikin bukti potong terlebih dahulu. Bukti potong untuk diri kita sendiri, untuk wajib pajak kita sendiri. Berikutnya kita buka SPT tahunan, buat konsep saya ulangi, berikutnya kita buat surat pemberitahuan atau SPT, kemudian buat konsep SPT, lalu PPh unifikasi. Ini tampilannya seperti ini ya. Nanti kita buat dulu e-Bupotnya, e-Bupot lalu pilih penyetoran sendiri. Dan nanti setelah punya e-Bupot, kita masuk ke menu SPT tahunan. Oke, e-Bupot setor sendiri.
Pilih tanpa fasilitas, nama objek pajaknya silakan ketik pekerjaan konstruksi ya, pekerjaan konstruksi memiliki sertifikat badan usaha kecil, kualifikasi kecil. Pilih di sini, akan muncul di sini. Masukkan angkanya di 3 miliar rupiah. Nah, untuk tarif di sini otomatis 1,75% sehingga tarifnya di 52,5 juta rupiah. Berikutnya Anda centang, Anda klik di kiri bawah, Anda klik simpan dan submit. Anda klik submit, paling penting adalah submit. Jika Anda hanya simpan, maka di sini masih disimpan tidak valid. Jadi Anda harus klik submit dulu, baru klik simpan ya. Kemudian Anda centang di sini, centang ini, lalu klik terbitkan. Nah, klik terbitkan. Centang, klik terbitkan. Setelah terbitkan, maka bukti potong setor sendiri atau SP itu self payment ya, setor sendiri telah terbit akan pindah ke sini. Dan berikutnya silakan untuk masuk ke SPT. Kita buat SPT unifikasinya. Klik surat pemberitahuan, pilih PPh unifikasi, pilih lanjut, pilih periode Desember 2025. Oh ya, ini harusnya terutangnya sesuai Anda penyerahan ya, sesuai Anda penyerahan. Namun ini untuk sederhananya kita taruh di Desember aja. Seharusnya adalah setiap masa penyerahannya. Klik Desember, kita pilih lanjut. Normal buat SPT. Nah, ada di sini. Di sini ada di konsep SPT, lalu PPh unifikasi, Anda pilih centang ini gambar pensil ini, lalu SPT masa PPh unifikasi. Isinya adalah seperti ini. Induk, daftar 1, daftar 2 dan lampiran 1. Kita akan isi daftar 2. Daftar 2 adalah daftar PPh yang dibayar sendiri atau disetor sendiri. Masukkan angka inputan tadi, akan otomatis ya. Akan otomatis masuk ke sini. Akan otomatis masuk ke tabel 1 ini. Lalu angka itu sendiri juga akan masuk otomatis ke induk sini. Nah, ke induk pajak penghasilan ini. Setor sendiri di sini rupiahnya tadi 52 juta sekian. Berikutnya centang bayar dan lapor. Kemudian akan muncul kata sandi penandatanganan. Setelah konfirmasi tanda tangan, maka akan terunduh billing secara otomatis. Anda bayar billingnya, lalu SPT masa PPh unifikasi yang di dalamnya adalah PPh final jasa konstruksi setor sendiri telah berhasil dibayar dan dilaporkan. Selesai, kita sudah bikin SPT tahunan badan, PPh badan untuk tahun pajak 2025. Lalu karena tidak dipotong oleh pemberi kerja, oleh customer, maka kita harus setor sendiri PPh finalnya. Dan ini adalah SPT masa PPh unifikasi Desember 2025 sudah kita bikin dan sudah selesai. Seperti itu pemirsa, cara lapor SPT tahunan badan untuk perusahaan jasa konstruksi. SPT tahunan badan untuk perusahaan jasa konstruksi. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di deskripsi di bawah ini. Apabila ada masih ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah kami akan membalasnya, menjawabnya ketika ada waktu ya, ketika ada waktu. Baik, Anda juga bisa kunjungi berbagai kanal media sosial kami karena kami ada di Instagram ya, Tips Pajak Media Instagram. Kami ada di YouTube Tips Pajak Media. Kami ada di website tipspajak.com. Kami ada di Telegram Tips Pajak dan kami juga hadir di TikTok Tips Pajak. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa kunjungi berbagai kanal media sosial kami karena Tips Pajak Media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, di YouTube, di website, di Telegram dan juga di TikTok. Sekian, salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.